masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa, satu lagi bintang tamu saya yang akan membahas tema kita pada malam ini yang lebih dalam. Dia adalah seorang psikolog cantik. Wah, aku pikir itu psikolognya itu perempuan laki, katanya perempuan. Pas banget nih ya. Kita perlu nanya-nanya lebih dalam lagi ya. Dan pintar serta mempesona. Kita sambut Elizabeth Santosa. Silakan. Luar biasa sekali. Mirip mamahmu. Mamah tirimu itu loh. Mama tiri. Dulu kan waktu kecil dia dibuang sama orang tuanya. Buangnya itu ya kayak orang buang sampah begitu aja tuh. Terus ada di belakang ada mobilnya, oh itu orang kaya. Terus dicomot, ini ada makanan apa kan? Nggak tanya orang masih kecil. Udah, bentar persal aja ya. Selamat malam untuk Mbak Lizzy. Selamat datang di Bukan Permata. Apa kabarnya? Ya, maaf, apa kabarnya? Baik, Mas Tukul. Subhanallah, puji Tuhan dan memberkati. Begitu di-invite, wow, kamera dikosak. Bener-bener kayak ini Paulina Vega, Miss Universe ya, dari Kolombia ya. Paulina Vega cantik itu. Loh, ya sama. Kenal Mas Tukul? Loh, dulu pernah jadi majikan saya itu berapa tahun. Balik kalah. Langsung saja nih, ngomongin film biru. Kenapa sih film biru yang merupakan bagian dari pornografi semakin marak akhir-akhir ini dan mudah diakses oleh anak-anak nggak jelas ini dengan mudah. Dan langsung ngambil tinggal ini. Kadang-kadang mereka tuh diem, tak pikir tuh apa, ngupload apa, baca apa itu macam. Intip dari belakang ya gambarnya kayak gitu. Iya. Aku kadang-kadang apalagi ini aduh. Sampai akhirnya dia keluar di tempat saya sendiri, terus dia taunya di luar ya gitu juga. Hancur. Oke. Mas Tukul, dikarenakan sekarang ada perkembangan media teknologi, ya, sehingga informasi kan berkembang cepat dan tidak ada batasannya sekarang. Nah, ini dia sekarang kembali lagi kepada kita. Kita kalau punya smartphone atau punya gadget. Iya. Pokoknya aku ikutin aja. Yang ngerti hal-hal kayak gitu mereka. Aku ngertinya duit, wanita kerja udah. Iya, jadi smartphone itu kan sekarang akses pornografi itu mudah sekali. Dulu nyarinya susah. Susah, sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi nyarinya. Sekarang tidak perlu nyari, nyamperin kita. Iya. Kadang-kadang ditawarkan malah ya di internet ya. Iya, ditawarin di internet. Kalau baca punya email kan di Twitter ada. Ya nawarinnya. Facebook ada. Nawarinnya apa? Nawarinnya ada Iya, klik ini. gitu. Klik ini untuk Enggak, Mas. Enggak, justru maksudnya gini, kalau kita lagi buka berita apapun, kadang-kadang ada tawaran-tawaran kayak gitu masuk. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik itu aja langsung kebuka. Iya, dan kadang-kadang alamat situsnya juga bukan alamat situs yang menjurus ya, Lizzy ya. Sekarang alamat situsnya misalnya dari berita dari Kominfo. www. Itu isinya begituan. Wah, itu cara nyarinya gimana kan? Apalagi yang jual-jual alat-alat itu ya. Aku tahu. Alat-alat bengkel itu. Balik. Jadi begitu ya. Sekarang itu malah menawarkan diri dan malah mudah. Dulu sembunyi-sembunyi ya. Dengan kembali ke diri kita supaya kita harus bisa mengontrol diri juga ya. Ini pantas kita baca, ini pantas kita buka ya. Hal-hal seperti ini kayak mengakibatkan kita seperti ini. Jadi
nggak perlu keluar. Sebenarnya efek negatif apa saja sih yang ditimbulkan karena sering nonton film biru? Monggo. Adiksi. Adiksi itu apa ya? Kecanduan. Saya pikir adiksi itu kakaknya diksi. Kecanduan. Oh, kecanduan. Nah, kalau orang sudah kecanduan, struktur otaknya berubah. Kecanduan apa aja? Mau kecanduan blue film, kecanduan narkoba, kecanduan minuman apa beralkohol, itu semua sama. Intinya adalah kurang kontrol diri. Nah, itu struktur otaknya berubah, nanti dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau kita ambil atau kita cegah dia untuk tidak nonton blue film, sakau. Iya. Itu ya, sakau. Jadi sakau, marah-marah. Dan yang paling parah untuk para pria, ya, ini akan sana Mbak, yang sana yang sering Mbak, Oh, yang iya. jarang. Ya. Kalau ini nih, itu tiga ini Bambang Pendol Tembem, Bambang Pendol Kora ini tuh. Sama ini Bambang Wangsit ini satu ini juga. Nah, yang suka nonton hati-hati. Kenapa? Itu akan mengganggu hubungan suami istri. Kenapa? Karena nanti dia nggak pernah bisa puas sama pernikahannya. Yang dia pikirin yang bisa bikin dia puas adalah film-film yang adegan-adegan yang dilihat di situ. Nggak ada. Setuju. menurut saya salah satunya kan tadi kan pengaruhnya adalah tidak pernah merasa puas kan? Iya. Menurut saya Mas Tukul sering nonton. Kenapa dia? Terus suka nanya-nanya, puas. Ini berarti. Itu dulu. Serius, nggak pernah merasa puas nih. Itu kan slogannya ya. Dulu itu dulu. Galak. Mas, bertanya nih. Minggir lah. Kenapa sih, Mas? Hah? Kenapa? Takut efeknya deket sama dia. Efek apa, Mas? Katanya sayang sama gua. Sayang sih sayang, tapi sekarang enggak. Bener ya? Enggak. Awas kalau mohon-mohon lagi kayak kemarin. Ayo, Enggak. aku ngambek. Mbak Lis, Ini, Pep. maaf. Ini sedikit serius ya. Karena kan Sedikit saya juga. Yang bener kayak manusia itu loh. Mana dong? Nah, kayak manusia gitu lah duduk. Ini serius Mas. Kedudukan. Kedudukan tapi meremelek. Kan saya orang tua, Iya. punya anak. Bagaimanapun juga masalah ini pasti akan dihadapin oleh anak kan, karena teknologi yang begitu canggih masuk ke kita ya. Iya. Punya tips nggak bagaimana cara untuk ngasih tahu bagaimana caranya? Jadi bukan kayak justru kalau dilarang anak tuh biasanya kan makin Penasaran. Ya. Pengen tahu. Gimana nih menurut Mbak? Punya tips nggak biar Oke. biar win-win solution lah gitu. Salah satunya adalah jangan kasih anak smartphone terlalu dini. Kalau mau kasih smartphone, gadget, itu ada parental control. Iya, kontrol dari orang tua. Pep. Kontrol itu ada mode settingnya di situ. Dicari, dipelajari. Selain juga tidak memberikan terlalu dini. Kalau mau kasih, tadi kita bicara ya Ronald ya, harus ada aturan mainnya. Misalnya Ya. apa? Misalnya jamnya, jangan sampai main itu terus lupa yang lain, lupa belajar, lupa mandi, lupa makan. Nah itu. Betul, ini lupa kerja malah. Kalau saya bilang itu istilah saya ya, diet gadget Iya. atau diet TV. Iya. Kan diatur, boleh tapi diatur, diawasi. Setuju. Iya. Nah itu selain juga diatur, juga kalau lihat anak-anak tuh jangan dikasih laptop, misalnya usia di bawah 13 tahun, suka di kamar kan kita nggak tahu buka apa. Kalau mereka mau main laptop, mau main gadget, di ruang tamu aja. Orang tuanya ada di situ. Iya, atau ada nanti diawasi mbaknya ya. lihat, bisa diawasi. Luar biasa. Setuju. Pertanyaanmu tumben selama 4 mata sampai bukan 4 mata, ini yang paling bagus. Ya juga aneh Mas. Selama 4 mata bertahun-tahun, baru sekarang kelihatan bentuk lu yang bener Mas. Mas, maaf. Ya. Maksud saya begini Mbak, tentang yang Film. maaf ya, tentang pornografi ini loh. Jadi bagaimana cara ngasih ke anak, ngasih tahu gitu loh bahwa ini tidak baik gitu loh. Cara ngasih taunya gitu. Ya tergantung usianya. Tergantung Iya, usia. Jadi pendidikan seksual itu penting buat anak tapi disesuaikan dengan usianya. Cara kita bicara sama anak TK beda kalau anaknya sudah 6 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun. Tapi itu butuh komunikasi, butuh keterbukaan. Betul. Ya.
bapak biasanya cocoknya ngomong masalah ini sama anak lakinya gitu. Jangan ketuker gitu ya. Dibilangin, ditanya, biar komunikasi enak aja, santai aja. Dia nggak merasa deg-degan. Kalau kita deg-degan mau cerita tentang memberikan pendidikan seksual, dia juga udah keluar keringat dingin gitu. Santai aja. Berarti pentingnya orang tua mengupgrade diri juga ya Mbak ya? Itu penting. Jangan sampai... Lo ngerti buku gua sih? Iya kan baca bukunya Mbak Lizzy Mas, buku terbarunya. Bagus. Tuh, kamu sering baca buku. Aku ngasih tahu sampai bermacam-macam bahasa, dengan sampai bahasa tumbuhan, sampai bahasa. Ini lebih sedikit ngerti pakai bahasa serangga malah. Sampai capek saya ngomong ngasih tahu Mbak. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit. Alhamdulillah penyakit yang satunya hilang nih, tumbuh penyakit yang keduanya. Setuju saya. Kembali ke untuk Mbak Elizabeth lagi, untuk Rere sebentar ya. Kabarnya kebiasaan menonton film biru dapat menurunkan tingkat kecerdasan seseorang dan akibatnya seperti mereka-mereka ini. Kayak orang itu udah masa depannya kayak udah hilang begitu saja, itu gimana? Pertanyaannya adalah bisa nggak konten pornografi itu membuat apa intelektualitas jadi turun gitu? Betul. Ya bisa jadi dikarenakan kan fokusnya ke sebenarnya nggak cuma pornografi aja. Kita kalau kecanduan sama yang lain juga apa namanya games lupa juga yang ya? lain gamesnya ya. Jadi males kalau belajar gitu. Pikiran juga jadinya nggak fokus. Nah itu bisa saja. Setuju. Nanti anak saya akan saya batasi dan akan saya kontrol terus untuk itu game. Itu yang ngajarin ini. Batasi makanya sekarang gua giniin, gua ambil aja, maaf, ambil dulu taruh sini. Wah, seminggu libur seminggu udah tak. Games juga sekarang ada yang adegan dewasanya Mas Suko. Itu ada. Ada yang kekerasan sama yang adegan dewasa ada. Sementara yang main anak-anak gitu. Nah, memilih game juga harus hati-hati tuh. Ada yang buat anak, ada yang buat dewasa. Sama kayak film, ada anak mau dewasa. Sekarang tak masukin ke laci, sudah udah. Apanya Mas? Apanya? Anaknya. Ya enggak, masa anak. Untuk Rere dan Ronald, pernah nggak sih menemukan kelakuan teman atau kerabat yang menjadi aneh karena kebanyakan nonton film biru nih? Monggo. Kelakuan aneh mungkin jadinya gimana ya kalau cowok, jadi kayak ngeliat cewek gitu. Waktu itu ada pasti teman aku cowok gitu, kalau ngeliat aku jadi kayak gimana gitu, kayak pikirannya udah ngayal kemana-mana. Jadi aku yang takut sendiri kan, kok ngeliatinnya kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak mau menerkam kamu ya, membayangkan dirimu ini kalau dari samping, dari ini, wah kalau ini gua cocol di sini, wah Emang colena. Itu tadi cara itu keanehan gerak-gerik bahasa tubuhnya si temennya itu kan ngelihat si Rere sampai kayak gitu. Kayak BK kalau lihat saya tuh udah nggak sabar aja. Nggak sabar untuk apa kayak? Lanjut Mas, Kang Onal. Mau yang gambar apa lagi? Serem Mas. Palingan teman saya ada yang jadi obsesif. Jadi apa ya? Pengen seperti ada yang di film itu. Iya, jadi benar betul. Nggak pernah merasa puas, ya. Maksudnya coba ini, coba itu, gaya ini, gaya itu. Ya mohon maaf, kadang-kadang bukan sama yang seharusnya. Gitu loh. Jadi petualangannya tuh jadi banyak gitu loh, Mas. Maaf, ini temannya Kang Onal. Pak Onal tahu sendiri. banget. Ya, Onal sendiri jangan. Kalau laki-laki lebih open menurut saya berbincang mengenai masalah seks. Kalau menurut saya ya, malah ada satu kebanggaan. Iya. Betul. Wah, saya udah gini, udah nyoba itu, nyoba ini, gitu. Dan kerjaannya hampir setiap minggu dia beli hard disk. Nambah terus koleksi datanya, Mas. Dapat lagi. Tapi saya akhirnya ikut beli hard disk juga. Wah, Apa? Mas. hard disk ya. Buat itu Mas, buat nyimpen data. Nyimpen data komputer. Tetangganya Handoko. Aku aja nggak ngerti, ada kotak kecil dicolokin aja lagunya banyak. Flashback. Aku aja nggak ngerti. Ini menghina banget. Buat Rere dan Ronald lagi. Mbak Elizabeth boleh sini nggak apa-apa? Lebih nyaman di sini kayak. Pernah nggak sih mendapati pasangan kalian sedang menonton film biru nih? Monggo.
Maksudnya dia nonton diam-diam gitu? Ya. Enggak, mendapati pasangan kalian yang sedang menonton film. Iya, kegap. Enggak. Bener Rere, Mas. Enggak. Soalnya nontonnya bareng. Oh, malah nontonnya bareng. Baru saya mau ngomong itu udah diduluin. Enggak Mas, masing-masing. Kalau sama istri malah malu kalau saya ya. Iya bener. Nah, Jadi itu. belajar masing-masing aja. Praktek baru bareng kalau sama istri gitu. Kalau sama cowok-cowok lebih ketawa-ketawa, lebih seneng gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah ngeggapin pasangan. Kalau Beckham ya? Aku sih emang bener Mas, aku nggak terlalu suka yang kayak gitu karena menurut aku apa ya, jadi kita tuh keobsesinya nanti takutnya diam. Jadi malah ngebayanginnya tuh nanti pasangannya yang ada di film itu kan bahaya Mas. Gitu. Sangat setuju. Nah, kembali kalah Mbak Lisin. Gimana cara mengatasi kalau pasangan sering menonton film biru? Satu, kita lihat durasinya, seberapa sering dia nonton, dan itu mengganggu nggak masalah di tempat tidur gitu. Kalau mengganggu ya artinya memang sudah masuk kecanduan, nah itu masalah. Ya coba dibicarakan, tapi biasanya tidak ada yang mau mengaku gitu, pasti menyangkal gitu. Kalau memang tidak bisa mengatasi sendiri ya silakan datang ke profesional, silakan datang ke psikolog. Tapi kalau bisa selesaikan sendiri, kenapa tidak? Pertama, keterbukaan itu penting. Apalagi ngomongin soal itu nggak gampang buat suami istri. Iya. Hal yang tabu. Iya, betul. Nah, pentingnya, jadi caranya gimana tuh Mbak untuk kalau ada pasangan suami istri yang memang Ini yang bermasalah. enak aja Mas. Iya Mas. Iya. Kan banyak pasangan yang akhirnya malu gitu untuk ngebahas soal. Pertama itu jangan ngomong pada saat moodnya lagi jelek. Cari mood enak. Ya, misalnya dipijit dulu, ngajak ngomong baik-baik. Jangan ada distraksi, gitu, ngomong enak di tempat tidur. Jangan menuding. Kamu nonton ya? Kamu kecanduan ya? Ya? Gak enak banget gitu. Gak enak banget rasa. Aduh, gak enak banget. Apa-apa udah ditunjuk itu udah ditunjuk tuh gak enak ya. Ini dari nadanya kayaknya pengalaman banget ya. Nah, apalagi Mbak Lizzy, apalagi untuk pasangan yang masing-masing kan pasti mereka punya fantasinya masing-masing ya. Ada yang lebih suka nonton, ada yang lebih suka melihat. Bagusnya adalah memang komunikasi kalau terbuka dibicarakan. Misalnya pasangan yang perempuan bilang, Ekornya keluar. Gerak-gerak sendiri. kalau bisa sebelum langsung loncat ke adegan atau menu utama, tolong menu pembukanya yang lama itu biasanya ya. Boleh ya? Pemanasan. Oh boleh. Pemanasan itu dalam tatanan ilmiah berbicaranya. Oke, jadi boleh foreplaynya lama gitu. Berapa tahun tuh? Lama. Ya, sama dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Boleh. Mbak Lizzy, tahu nggak ya? Ya. Itu kalau misalkan supaya kita nggak ketagihan gitu, itu gimana sih? Kalau ya artinya jangan sering-sering nontonnya. Biasanya sih. Iya, makin sering ya kita makin ketagihan. Oh gitu. Bukan karena filmnya harus udah gitu buang jauh-jauh. Ya itu semua harus disingkirkan. Kalau sudah masuk taraf kecanduan, sudah tidak bisa mengontrol, ya singkirkan semua hal yang berbau itu. Setuju. Berbau dan juga ada Kalau aturan bau main. ya, kalau enggak mah nggak apa-apa mungkin. Baunya enak berbau, gitu ya. biru, Oke. biru. Nah terus sudah gitu bikin aturan main ya. Misalnya siapa nih di antara pasangan yang kecanduan? Oh si papa. Kalau papa nonton lagi ada konsekuensinya. Ya Nah, nanti kan? malah nontonnya di belakang tuh Mbak. Nah, iya, itu makanya harus dari diri sendiri. Harus jujur ya dua-duanya. Saya Ya. setuju Mbak Lizzy. Buang semua. Udah. Buang beli yang baru. Malu Beb. Gua aja kalau jalan di mall mau beli ini namanya VCD bajakan atau apa udah malu. Ini Mas Tukul pelawak fenomenal, masa berdiri aja udah tinggal nyuruh teman-teman aja. Malu. Waduh, kenapa berdiri biasa tinggal milih ini. Dah. Bener, pertanyaannya bagus tuh. Terus jawabannya ke sini. Dari tadi kita membahas efek negatif film biru, tapi ada nggak sih efek
dari film biru, monggo. Ada, ya tadi kalau misalnya dalam suami istri kan butuh variasi. Referensi itu tadi ya? Referensi, variasi. Asal di... Yang paling favorit umum yang mana itu favorit? Variasi mobil, Mas. Iya. Gaya tampilan, variasi gaya. Iya, jadi buat variasi juga. Kadang-kadang kan kita setelah menikah kan kita ada rutinitas, apalagi sudah punya anak. Begitu setiap pagi sampai malam gitu. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang kayak recharge gitu. Yang biar gelora asmaranya juga biar terbangun kembali. iya, Tetap membara, Mas. Iya, Membara. harus. Sparknya masih ada terus. Yes, gitu. Itu penting kan? Setuju. Nah, bagaimana cara... Terus jadi bagaimana cara wanita belajar untuk yang sudah menikah ya agar Oke. Ini yang punya masalah ya. update, Untuk sebelum menikah, terupdate. pertama ya sebelum kita ini kan masalahnya dengan pasangan ya, kita harus mengenal tubuh kita sendiri. Jadi ya sah-sah saja kalau memang ingin mengeksplorasi tubuh sendiri, bagian mana yang mungkin Oke. dibanggakan atau yang ingin disentuh gitu, atau bagian mana yang tidak nyaman, sehingga harus dikomunikasikan kepada suaminya. Luar biasa. Nih, udah gua bilangin lu kalau bangkinin bini kalau lagi kepingin lu pakai tangan dilus pakai kaki. Ayo, ayo, Kayak bangunin kucing. Ada, Mas Tukul. Aliran yang pakai kaki ada. Aduh, apalagi tuh kan? Ada aliran yang memang dia akan terangsang kalau pakai kaki ada. ya, kaki meja lagi. Tapi boleh kan, maksudnya kita mencoba apa yang kita tonton selama dengan pasangan yang sah ya. Selama disepakati bersama kan. Disepakati. Gak usah Sampai kaget. Ya, jangan sepihak ya kedua belah pihak. Iya, jangan ada pemaksaan ya, itu Ya. nanti masuknya Terjajah. KDRT. Ya, jajah nggak enak. Balik kalah. Mantap Mbak Desi. Udah. Kibirnya. Kebiasaan menonton film biru bisa mengakibatkan kerusakan otak lebih parah daripada yang diakibatkan oleh narkoba. Apa betul? Itu benar sekali. Oh, iya? Jadi otak bagian depan frontal cortex itu yang berfungsi mengambil keputusan pro dan kontra. Nah, itu makin lemah. Malah yang makin aktif adalah yang bagian limbik yang di tengah, yaitu berfungsi tidak bisa menahan nafsu. Makanya kalau orang kecanduan pornografi, dia itu tidak bisa mengontrol diri. Contohnya seperti ini. Pertama nonton pornografi, sering nih nonton blue film seminggu 3 kali. Lama-lama belum nonton aja, baru di rumah sendirian, kiri kanan, pikirannya udah ke sana. Ya, sampai di tingkat parah, mungkin ngelihat perempuan langsung terangsang dan tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, itu yang bahaya. Makanya pemerkosaan juga bisa terjadi. Ini terjadi sama teman saya. Jangankan perempuan, ayam bermain ke rumah tetangga. Lagi nyari makan enak-enak, mungkin udah sepi di daerah situ, panggilnya kok. Ini pelayanannya udah macam-macam, tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, sepi, pintu ditutup dulu tuh, ya, belakang udah itu, tinggal dia bawa jaring, dibawa yang belakang. Diapain, Mas? Ayamnya dilepas, tau udah. Halo Mbak Desi lagi. Saya setuju dong. Ini analisanya benar akademis, dikaji secara logika umum dan bikin disertasinya juga nggak mudah. Jadi ada yang ngambil titel profesornya nanti sebentar lagi kan harus dikaji dari sini. Sepertinya lebih banyak laki-laki yang sering nonton film biru dan terkena dampak negatifnya. Bagaimana dengan wanita yang ada kasus yang sama, kasus wanita yang kecanduan nonton film biru juga? Iya, jadi laki-laki itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang saya yakin dengan zaman yang semakin bebas ini, perempuan juga bisa mengekspresikan diri. Pasti juga banyak juga perempuan juga yang jatuh dalam masalah kecanduan terhadap pornografi. Setuju. Kalau dulu memang banyak lagi, sekarang karena sudah mudah, apa-apa udah mudah. Makanya bener itu tuh harus dikontrol, harus bener-bener diet kalau Mas Ronald katakan. Bener itu, aduh.
itu juga di zaman era seperti ini juga penting itu alat-alat itu, tapi kadang-kadang kok itu kalau diblokir gitu nggak bisa ya? Diblokir oleh Sanksi Kominfo. atau ada undang-undang? Ada. Kominfo sudah ada. Jadi kalau Anda ada melihat situs porno atau dan ingin melaporkan, silakan laporkan kepada Kominfo. Mereka akan langsung menutupnya. Tapi lucunya adalah mati satu tumbuh 1000. Tapi sih sebenarnya Mbak, sekarang kalau kita mau lihat film-film yang seperti itu, yang benar-benar sure Mas, itu kita harus punya account. Jadi sebetulnya kalau anak-anak kecil sih sebenarnya tidak terlalu mudah. Siapa bilang banyak yang free? Tapi itu yang durasi-durasi sebentar. Nah, tetap sama aja. Kalau bisa ini sanksinya diperberat, dia tidak akan berbuat. Nah, internet berarti. Nah, pemirsa, care and share seperti apa lagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun di jangan kemana-mana, tetap berkenan.